Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas saling sesat dua guru Wahabi di dalam akidah. Dua guru Wahabi yang berbeda pendapat dalam akidah tersebut adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Sebelum kami melanjutkan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan tokoh Wahabi dan guru Wahabi, kami akan jelaskan terlebih dahulu konsep perbedaan dalam akidah. Sebagaimana yang sudah maklum bahwa di dalam akidah itu ada usul atau ada pokok agama dan juga ada furu atau cabang agama. Nah, di dalam masalah pokok agama, jika melenceng dari kaidah ulama salaf atau melenceng dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka kelompok tersebut adalah sesat atau orang tersebut adalah sesat. Nah, di antara pokok-pokok agama itu adalah mengenai sifat-sifat Allah atau ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Di dalam masalah ayat sifat atau hadis sifat ini kemudian Wahabi itu menuduh kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari sebagai kelompok yang sesat. Kenapa? Karena menurut mereka konsep Asy'ariyah itu berbeda dengan konsep akidah Wahabi yang oleh mereka dianggap sebagai usul agama atau pokok agama. Jadi perbedaan pemahaman di dalam ayat sifat itu adalah termasuk pokok akidah, dan kalau tergelincir dalam pokok akidah maka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sederhananya seperti itu. Nah, dua guru Wahabi ini ternyata berbeda pendapat, saling menyalahkan. Itu ternyata di dalam masalah pokok akidah, yaitu di dalam masalah ayat sifat Allah, yaitu masalah istawa. Pengertian istawa itu ternyata mereka berbeda-beda, dan perbedaan ini fatal sekali. Perbedaannya sebagaimana berikut. Yang pertama, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa arti istawa atau arti al-istiwa itu adalah al-ulu, tinggi, wal istiqrar, dan menetap. Berarti kata Syekh Ibnu Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala itu menetap di atas ars, ya, pakai kata istiqrar. Syekh Ibnu Utsaimin menulis dalam Syarah Lum'atul I'tiqad, wa ajma'as salaf, ulama salaf bersepakat ala itsbat istiwa illahi ala arsyihi, untuk menetapkan istiwanya Allah di atas arsnya. Fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin, maka wajib menetapkan istiwa kepada Allah dengan tanpa tahrif, mengubah-ubah, wala ta'tilin, dan tanpa mengosongkan, wala takyifin, dan tanpa membagaimanakan, wala tamtsilin, dan tanpa menyerupakan. Wahwa istiwaun hakikiyun, istawanya Allah di atas arsy itu adalah istiwa yang sebenarnya, istiwa dengan arti hakikat, bukan majas. Kalau dengan arti hakikat berarti benar-benar ada di atasnya secara beneran, secara hakikat, secara penglihatan. Aneh kan bisa dilihat. Maknahu al-ulu wal istiqrar, maknanya adalah al-ulu tinggi, wal istiqrar dan menetap, ala wajhin yaliku billahi, dengan cara yang layak atau yang cocok kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Syekh Albani, enggak boleh mensifati Allah dengan kata istiqrar, dengan kata mustaqirrun. Syekh Albani menulis dalam kitab Mausu'ah Al-Albani, la yajuzu istimalu al-fadin, tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz lam tarid fi syar'i, yang enggak ada di dalam syariat, enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam hadis. La yajuzu ayyusufallahu bi annahu mustaqirrun, enggak boleh mensifati Allah dengan kata mustaqirrun, menetap. Kenapa? Li'annal istiqrar awalan,
Karena istiqrar itu yang pertama sifatun basyariyatun, sifat yang milik manusia. Jadi menurut Syekh Albani, lafadz istaqarrah itu adalah sifat khusus manusia, tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata istaqarrah yang milik manusia ini disematkan kepada Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam masalah ini keren sih Albani. Tsaniyan, yang kedua, la yusafu biha rabbuna azza wa jalla. Tidak boleh mensifati Allah dengan kata istiqrar hatta takul, sehingga kemudian kamu mengatakan istiqrarun yaliku bijalalih. Allah Subhanahu wa ta'ala istiqrar yang pantas dengan kemuliaan Allah. Gak boleh ngomong seperti ini, padahal Syekh Ibnu Utsaimin ngomong seperti ini. Maka di sini jelas sekali perbedaan antara Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Albani, dan keduanya itu sama-sama mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah, mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan ijma ulama salaf. Ijma dari mana? Syekh Albani saja yang dianggap sebagai salafi itu nggak sepakat diartikan sebagai istaqarrah, Allah menetap di atas langit, itu nggak sepakat. Syekh Albani mengatakan nggak boleh Allah Ta'ala itu disifati dengan istaqarrah. Kenapa? Karena istaqarrah, menetap di atas arsy, itu sifatnya makhluk, sifatnya manusia, bukan sifatnya Tuhan. Lagian nggak ada di dalam hadis maupun Al-Quran Allah Ta'ala itu bersifat dengan mustaqirrun. Ya jelaslah kalau masalah ini Syekh Ibnu Utsaimin ini bisa dikatakan berdusta dan bohong atas nama ijma ulama salaf. Jadi yang ulama salaf itu ijma adalah menetapkan sifat istawa kepada Allah, bukan menetapkan sifat istaqarrah kepada Allah. Bisa difahami di sini ya teman-teman. Dan ternyata kalau kita membuka kitab-kitab ulama ahlus sunnah wal jamaah, misalnya kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kelompok yang mengartikan bahwa istawanya Allah di atas arsy itu diartikan dengan istaqarrah, dengan istiqrar, dengan artian Allah menetap di atas arsy, itu adalah makna atau pemahaman dari kelompok mujassimah, dari kelompok jismiyah yang mengatakan Allah Ta'ala memiliki jisim, memiliki anggota tubuh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis waqalat al-jismiyah maknahu al-istiqrar. Mujassimah mengatakan bahwa makna istawa itu adalah istiqrar. Ila angkol wa amma qaulul mujassimah, adapun pendapat mujassimah fafasidun, maka telah rusak. Li'annal istiqrar, karena kata istiqrar itu min sifatil ajsam, itu dari sifat-sifatnya jisim, bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sifatnya makhluk. Maka penting bagi kita untuk mengetahui pendapat ulama salaf, misalnya Imam Asy-Syafi'i di dalam masalah ayat atau hadis sifat-sifat Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i menulis amantu bima ja'a anillah, aku beriman dengan apa-apa yang datang anillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa bima ja'an Rasulillah, dan aku juga beriman dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Syafi'i dari ucapan ini adalah tafwid, bahwa Imam Syafi'i beriman dan memasrahkan arti yang sebenarnya itu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa Allah atau sifat-sifat Allah yang dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Nabi Muhammad, itu hanya Allah, hanya Nabi Muhammad yang tahu, dan aku beriman sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad, tidak menyamakan dengan apa yang ada di dalam angan-angan atau pikiran kita. Apa yang terbesit di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita tentang Allah, tentang sifat Allah, maka Allah tidak sama dengan besitan tersebut.
Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi juga menjelaskan dalam kitab Al-Asma wa Sifat, kata beliau, fa'ammal istiwa, adapun arti istiwa, fal mutaqaddimun, maka ulama-ulama terdahulu min ashabina, dari ulama-ulama kita radhiyallahu anhum, kanu la yufassirunahu, mereka tidak menjelaskannya, tidak menafsirinya, wala yatakallamuna fihi, dan tidak berbicara masalah istiwa tersebut. Artinya bahwa ulama salaf, kata Imam Al-Baihaqi, itu tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai arti yang sebenarnya tentang istawa. Mereka tidak menafsiri, tidak mengartikan, dan juga tidak mengomentari. Beda dengan Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa istawa itu oleh Ibnu Utsaimin diartikan dengan istaqarrah, di mana arti istaqarrah ini dulu pernah diungkapkan oleh Mujassimah, kelompok yang sesat.